صلى عليك الله يا علم الهدى ما حنى مشتاق إلى ما ثواك صلى عليك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa addim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil qawnain wa ashrafil thaqalain al-mahbub 'indal masyriqain wal maghribain wa jiddal hasanain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatnya sehingga kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya di bulan yang penuh keberkahan ini, bulan Ramadan, kita masih bisa melaksanakan, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Dan alhamdulillah di 10 pertengahan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita bisa dengan nikmatnya berpuasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan puasa kita dianjurkan untuk berpuasa apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya adalah ada istilah dalam agama Islam, yaitu sah dan kesempurnaannya. Ketika kita beribadah kepada Allah, jangankan kita itu untuk mencari sahnya saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita mencari kesempurnaan ibadah tersebut. Contohnya sekarang adalah bulan puasa, bulan Ramadan, di mana kaum muslimin itu semuanya berpuasa. Nah, kita cari bagaimana kesempurnaan yang ada di dalam puasa kita. Jangan kita mencari sahnya saja dengan kita berpuasa dari pagi hari, menahan lapar, menahan haus, menahan semua perbuatan-perbuatan yang membatalkan ibadah puasa kita. Jangan itu saja yang kita cari, akan tetapi mari kita mencari seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu kita mencari kesempurnaan yang ada pada ibadah tersebut. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa saja di antaranya
ketika kita berpuasa, ketika kita ingin ibadah puasa kita sempurna dengan mempunyai nilai ibadah pahala yang banyak, mari kita selingi ibadah puasa kita dengan membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran di pagi hari, di siang harinya, di sore harinya, di malam harinya pun kita sibukkan dengan membaca Al-Quran, niscaya puasa kita disempurnakan dengan ibadah membaca Al-Quran. Dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lainnya, seperti kita berzikir, seperti kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah kesempurnaan kita untuk menyempurnakan ibadah puasa kita sehari-harinya selama di bulan suci Ramadan ini. Kemudian diantaranya adalah kita di bulan puasa kita ada yang namanya sahur. Di sini kita melihat bahwa di dalam sahur kita ada pahala tersendirinya. Seperti apa? Kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, disunnahkan untuk apa? Mengakhirkan sahur kita. Boleh kita sahur jam 3, mungkin jam 2, jam 1 malam, boleh kita sahur, tapi yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ditakhirkan sahur kita, ya, diakhirkan sahur kita. Dan di dalam sahur itu ada keberkahan tersendiri. Makanya oleh karena itu jangankan kita tidak bersahur ketika kita ingin melaksanakan ibadah puasa kita, karena di dalam sahur ada keberkahan sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Oleh karenanya untuk ayuhal hadirun, untuk umat muslim sehendaknya ketika ingin berpuasa hendaknya bersahur, karena di dalam sahur ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai tidak sahur. Mungkin malamnya kekenyangan, habis sholat tarawih kita makan, kemudian malamnya lagi makan lagi, sampai-sampai dia ketiduran, dibangunkan oleh orang tua kita, saudara kita, kemudian kita masih dalam keadaan kenyang, sehingga kita apa? Oh, enggak usah sahur. Saya sudah kenyang, sudah makan. Jangan sahur meskipun itu hanya sebiji kurma saja, hanya satu kurma. Yang penting kita niatkan untuk sahur, karena di dalam sahur ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menyempurnakan ibadah kita ketika kita beribadah puasa, yang tadi kita dianjurkan untuk mentakhirkan sahur kita. Akan tetapi sekarang kita untuk menyempurnakan ibadah puasa kita dengan menyegerakan berbuka puasa, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitr. Umatku senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Oleh karenanya ketika kita datang waktu adzan maghrib, sebaiknya kita langsung berbuka atau membatalkan ibadah puasa kita. Jangan kemudian ketika adzan maghrib datang kita buru-buru sholat, jangan. Karena apa? Karena yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah berbuka puasa, yaitu membatalkan ibadah puasa kita, ya. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya yang membuat ibadah puasa kita sempurna, yaitu janganlah kita itu lupa untuk membaca doa ketika ingin berbuka puasa. Itu yang disunnahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah selanjutnya yang
ketika kita berpuasa, kita disunnahkan untuk berbuka puasa atau membatalkan puasa kita dengan kurma, sebagaimana yang disunnahkan Nabi besar Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadisnya, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah fa illam yajid tamran fal ma'u fa innahu tahur. Apabila dari salah satu kalian ingin berbuka puasa, niscaya berbukalah dengan buah kurma, karena di dalam buah kurma ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita tidak mendapatkan buah kurma tersebut, maka hendaknya kita meminum air, karena di dalam air ada lambang kesucian. Jangan kita itu salah pemikiran, salah paham seperti umumnya orang-orang, berbukalah dengan yang manis-manis. Di mana hadisnya ketika kita mengatakan berbukalah dengan yang manis-manis? Karena yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya dengan kurma atau dengan air. Yang manis-manis itu nomor sekian. Karena apa? Karena kita ikut dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Yang terakhir, ibadah ketika kita untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, agar ibadah puasa kita sempurna, tidak hanya mendapatkan sahnya saja, akan tetapi mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah puasa kita, yaitu kita dianjurkan ketika kita mempunyai rezeki yang lebih, kita dianjurkan untuk apa? Bersedekah. Dianjurkan untuk bersedekah. Kita sedekah makanan untuk orang yang berbuka puasa di masjid-masjid, mungkin di panti asuhan untuk anak yatim piatu, mungkin ke orang fakir miskin. Seperti itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, apabila kita memberikan buka puasa untuk orang yang berbuka puasa sampai ia kenyang, niscaya malaikat akan mendoakan kita. Itulah kesempurnaan ibadah puasa kita ketika kita menyempurnakannya dengan ibadah-ibadah selain hanya untuk beribadah puasa saja. Semoga kita semuanya yang menjalankan ibadah puasa di tahun ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah puasa kita, salat kita, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita keluar dari Ramadan ini, ibadah kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakadam ini, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.